Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kali ini saya mau menanggapi video Mas Heri Pras yang di dalam video itu beliau menanggapi atau mengambil isi ceramah dari Ustadz Das'ad Latif, yang Ustadz Das'ad Latif itu di sana mengharamkan rokok. Ya, mungkin tanggapan saya ini lebih fokusnya ke isi ceramah daripada Ustadz Das'ad Latif ya. Kalau Mas Heri Pras itu sudah banyak ya yang menanggapi, tapi memang beliau itu ya belum sadar-sadar juga ya. Di video itu Ustadz Das'ad Latif mengatakan rokok itu haram, yang memakruhkan hanya kiai-kiai Jawa, yang kiai tersebut ternyata juga merokok, sehingga kalau ada siapapun yang merokok jangan diambil ilmunya. Kira-kira seperti itu. Kita simak dulu videonya. Merokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok, merokok kau, Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya, Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh, Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada Ustaz merokok langsung ku kali 0. Bapak yang merokok, ya Allah. Tahu enggak? Kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang, anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya, itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya, Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Pokoknya siapa saja yang berfatwa-fatwa menyampaikan agama dengan cara merokok-rokok, nggak bisa diambil ilmunya, sepinter apapun dia. Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa hukum rokok itu ulama memang ada perbedaan, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ini sudah dari dulu, perbedaan ini sudah dari dulu, bahkan akan sampai nanti, mungkin sampai kiamat, perbedaan ini. Jadi kalau perbedaan ini selalu dibesar-besarkan, ini lama-lama akan terjadi perpecahan. Jadi saya katakan di sini, ya, saya ulangi bahwa hukum merokok itu ikhtilaf di kalangan ulama. Kenapa terjadi ikhtilaf? Karena rokok itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Tidak ada satupun dalil qat'i yang menjelaskan bahwa rokok itu haram. Tidak akan ada. Sampai kiamat kurang 2 hari pun, cari di Quran, di hadis, dalil qat'i yang mengatakan bahwa rokok itu haram atau boleh atau apapun, itu tidak akan ada. Kenapa? Karena rokoknya sendiri itu tidak ada. Makanya kemudian dalil-dalil yang dipakai ulama untuk menghukumi rokok itu adalah dalil dhanni. Karena dalil dhanni inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan wajib. Tergantung dari kondisinya. Ya, termasuk di kitab saya ini, di Hasyiah Al-Bajuri, di kitab saya di halaman 343 juz 1-nya dikatakan, ya, saya bacakan, qauluhu wala bai'u ma la manfaata fihi. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ilah dikatakan minhu ad-dukhon, sebagian dari yang tidak ada manfaatnya itu adalah dukhon, ad-dukhon al-ma'ruf, yakni dukhon yang sudah dikenal. Apa itu? Yaitu tembakau atau rokok. Li'annahu la manfaata fihi,
karena rokok itu tidak ada manfaatnya. Bal yahrumu istimaluhu, bahkan haram hukumnya merokok. Kenapa? Li'anna fihi dhararun kabirun, karena di dalam rokok itu ada bahaya yang besar. Wa hadza dhaifun, tetapi pendapat ini dhaif, lemah. Wa kadza al-qaulu bi annahu mubahun, begitupun juga pendapat yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok itu boleh, itu juga lemah. Yang mengatakan haram pendapatnya lemah, yang mengatakan boleh mubah itu juga lemah. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang muktamad yang bisa dipegang, diambil, annahu makruhun, bahwa rokok itu hukumnya makruh. Bal qad ya'tarihil wujub kama idza kana ya'lamu ad-darar bitarkihi. Ya. Bahkan rokok itu bisa wajib apabila jika dia tahu, jika seandainya tidak merokok itu dapat membahayakan dirinya. Jadi dari penjelasan ini ya, hukum rokok itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan haram tapi dhaif, ada yang mengatakan mubah tapi dhaif. Yang muktamad itu hukumnya makruh. Bahkan bisa wajib jika memang diketahui jika tidak merokok dapat membahayakan dirinya. Kenapa ini bisa terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Saya ulangi lagi, ini kondisional hukumnya. Dalil-dalil yang dipakai pun itu dalil dhanni. Karena dalil dhanni, maka ketentuan hukumnya apakah ini haram, apakah ini mubah, apakah ini makruh atau bahkan wajib, itu tergantung dari kondisi orangnya. Seperti itu. Jadi saya pikir jangan ini kembali diulang-ulangi, masalah rokok ini selalu haram-haram, tidak boleh seperti itu. Karena memang terjadi perbedaan pendapat. Begitu ya. Nah, kemudian terkait yang dikatakan oleh Ustadz Das'ad Latif dan kemudian Mas Heri yang mengatakan siapapun kiai ataupun ulama yang merokok jangan diambil ilmunya. Nah, ini yang saya sangat tidak setuju. Kenapa? Sejak kapan rokok itu menjadi tolok ukur kebenaran? Sejak kapan? Kebenaran itu datang dari manapun, datang dari siapapun akan tetap menjadi kebenaran. Makanya ada makalah yang sangat terkenal di kalangan santri itu, unzur maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Jadi kebenaran itu tetap akan menjadi kebenaran datang dari siapapun. Termasuk dari Ustadz Das'ad Latif atau Mas Heri sekalipun. Kalau memang kebenaran akan tetap kita ambil. Ya. Jadi rokok itu bukan tolok ukur ini benar ini salah, bukan. Yang benar akan tetap benar, yang salah akan tetap salah. Keluar dari siapapun. Jadi bukan rokok tolok ukurnya. Ya. Kalau seandainya ada orang yang tidak merokok, ya, tetapi membenarkan yang salah, ya kita tidak ambil. Misalkan orang tidak merokok mengatakan, oh zina tidak apa-apa. Ya kita tidak ambil, meskipun dia tidak merokok. Tetapi meskipun dia merokok, tapi dia mengatakan kebenaran. Misalkan judi itu haram, ya kita ambil. Sekali lagi saya katakan, rokok itu bukan tolak ukur kebenaran. Siapapun yang mengatakan kebenaran, entah dia anak kecil, bahkan orang kafir sekalipun, kalau mengatakan kebenaran kita tetap ambil. Misalkan orang kafir mengatakan 1 tambah 1 2, nah itu kebenaran. Apakah kita tolak karena dia itu orang kafir? Atau seorang PSK misalkan mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, ya kita tetap ambil karena itu kebenaran. Tetapi meskipun dia seorang ustadz tidak merokok, tapi mengatakan sebuah kesalahan, kita tetap tidak ambil.
Misalkan dia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 4, ya tetap tidak kita ambil, karena kebenaran itu tetaplah kebenaran datang dari siapapun, kesalahan tetaplah kesalahan datang dari siapapun, entah dia merokok ataupun tidak. Begitu ya. Semoga dipahami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.